Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, wabil khusus praktisi lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Mari kita melanjutkan kajian kitab Fiqhuz Zakah Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi juz 1 ya, Maktabah Wahbah halaman 122. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, memberikan tambahan energi, stamina bagi kita untuk menghimpun dana zakat, wabil khusus di bulan suci ini, bulan zakat, bulan infak sedekah, sehingga menjadi pekerjaan besar bagi Lazisnu, bagi lembaga zakat untuk proaktif jemput bola, menghimpun door to door, menghimpun dana zakat dari aghnia, dari donatur yang tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kita ambil dari orang-orang kaya dan kita berikan kepada orang-orang fakir miskin. Ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa walidina wa ajdadina wa jadadina, khususan jami'i muassisi jama'iyatina Nahdlatul Ulama wa ulama'iha wa a'dha'iha wa jami'in nahdhiyin wa nahdhiyat aina makanu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsut tsani. Studi yang kedua. Az-zakatu fi malis sabiyyi wal majnun. Kajian yang pertama sudah membahas tentang boleh tidak zakat diberikan kepada non-muslim, di mana kesimpulannya yang paling netral adalah dengan nama jizyah atau dharibah, upeti atau pajak. Hanya ada satu kasus pada zaman Umar karena strategi politik untuk mengcover orang-orang non-muslim agar tetap dalam daulatul Islam, negara Islam, dan mengokohkan fungsi negara Islam sebagai negara yang membumikan tahqiqu masalihin nas wa daf'ud darari anhum, mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah bahaya. Topik yang kedua ini adalah az-zakatu, zakat fi malis sabiyyi, ya, pada harta anak kecil, wal majnuni, dan orang gila. Wa idza kana al-ulama, wa idza kana, dan ketika ada al-ulama, ulama kita, qad ajma'u, telah konsensus, telah mufakat ulama kita, ala wujubi zakat, atas wajibnya zakat, fi malil muslimi, pada hartanya orang muslim, al-balighi, yang baligh, al-aqili, yang berakal. Fa innahum, maka sesungguhnya ulama, qad ikhtalafu, sungguh mereka berbeda pendapat, fi malis sabiyyi wal majnun, di dalam masalah harta anak kecil dan orang gila. Apa pertanyaannya? Hal tajibu fihi zakatu amla? Hal tajibu, apakah wajib fihi, di dalam harta anak kecil dan orang gila, az-zakatu, zakat, amla tajibu, apa tidak wajib, hatta yablugha as-sabiyyu, sehingga anak kecil ini menjadi baligh, wa yaqila al-majnunu, dan orang gila ini hidup normal kembali, akalnya pulih.
Ada pertanyaan, apakah hartanya anak kecil ini wajib atau tidak dizakati? Apakah hartanya orang gila ini wajib dizakati apa tidak? Huna di dalam masalah ini yakhtalifu, berbeda pendapat al-fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, ikhtilafan kabiran, dengan perbedaan yang besar, bukan ikhtilafan saghiran tapi ikhtilafan kabiran. Ada dua kubu yang sama-sama kuat gitu, punya pengikut yang sama-sama besar. Nastati'u, kita mampu an-naruddahum, mengembalikan dua ini perbedaan ini, fuqaha ini, fihi, di dalam perbedaan ini, ila fariqa ini, pada dua kubu roisa ini yang pokok, dua kubu utama istilahnya, kayak ada rivalitas, kayak kubu ini apa namanya, perbedaan beristihad, bukan kubu-kubu dalam politik, bukan, murni perbedaan di dalam mengeluarkan dan menetapkan hukum dari dalilnya. Istinbatul ahkam minal masadir. Dua kubu itu siapa? Fariqun, satu kubu, satu kelompok, man la yara, atau fariquman, satu kelompok orang layaro, yang tidak melihat, tidak memandang, tidak berpendapat wujub zakati, kewajiban zakat, fi malihima, di dalam harta anak kecil dan orang gila. Imam mutlakon, kubu yang pertama ini secara mutlak semua hartanya anak kecil dan orang gila itu tidak wajib dizakati. Au fi ba'dil amwal, atau hanya pada sebagian harta. Sebagian harta ini tidak wajib, sebagiannya wajib. Ini satu kubu, satu kelompok. Wa fariquman, dan satu kelompok lagi, yaro, yang punya pandangan wujub zakat, tetap wajib mengeluarkan zakat, fi amwalihima, di dalam harta-hartanya anak kecil dan orang gila, jami'an, secara keseluruhan. Satu kubu itu mengatakan tidak wajib pada sebagian harta, ada yang secara mutlak, ada yang hanya pada sebagian. Kubu yang kedua total, semua hartanya wajib untuk dikeluarkan. Ini menarik. Kalau dalam kajian usul fikih, di dalam qiyas, dalam syarhul waraqat, memang ada kubu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Menarik sekali. Karena apa? Karena dengan kekayaan hasanah keilmuan ini, kita generasi penerus ini, generasi muda ini, bisa mengambil mana pendapat yang paling maslahah untuk kehidupan kita sekarang. Semuanya punya dasar argumentasi yang kuat minal Quran was sunnah. Al-qailuna bi'adami wujub zakafi. Nah, ini pada bab yang pertama ini menjelaskan al-qailun, kelompok orang-orang yang berpendapat bi'adami wujub zakat, dengan tidak wajibnya zakat, fihi, di dalam harta ini, harta as-sabi wal majnun, harta anak kecil dan orang gila. Rawa meriwayatkan Abu Ubaid, Imam Abu Ubaid, an Abi Ja'far al-Baqir, dari Imam Abu Ja'far al-Baqir, wa Sya'bi, dan Imam Sya'bi, annahuma qala, keduanya berkata, Abu Ja'far al-Baqir dan Sya'bi berkata, laisa fi malil yatimi zakatun, tidak ada dalam harta anak yatim itu wajib berzakat, tidak ada. Abu Ja'far al-Baqir dan Sya'bi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid. Warwa Ibnu Hazm mithla qaulihima, warwa, dan meriwayatkan Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm meriwayatkan mithla qaulihima,
seperti ucapan Abu Ja'far Al-Baqir dan Sya'bi. Dari mana Ibnu Hazm? Anin Nakhai, dari Nakhai wa Syurah dan Syurah. Ini, kalau tidak salah Imam Nakhai ini generasi tabi'in ya. Warwiya anil Hasan, diriwayatkan dari Imam Hasan. Qala, berkata Imam Hasan, laisa fi malil yatimi zakatun illa fi zar'in au dar'in. Ini yang tidak secara mutlak. Yang pertama tadi mutlak. Anak yatim itu berarti orang yang belum balik. Man mata abuhu wa huwa qabla al-bulugh, orang yang meninggal bapaknya sedangkan dia masih belum berusia baligh. Ini al-yatim. Imam Hasan berkata, laisa, tidak ada fi malil yatim, di dalam harta anak yatim apa sing ora ono zakatun, zakat. Jadi di dalam harta anak yatim itu tidak ada zakat. Illa fi zar'in, ada istisnanya, ada pengecualiannya. Illa fi zar'in, kecuali di dalam tanaman, au dar'in, atau powan ya, atau susu kambing, maksudnya susu kambing, susu hewan lah. Kalau pada tanaman dan susu hewan, maka menurut Imam Ahmad, Imam Hasan, wajib dizakati. Wa fil anbal, di dalam kitab Al-Amwal an Mujahid, dari Imam Mujahid, qala, Imam Mujahid berkata, kullu malin lil yatim yanmi, setiap harta anak yatim itu berkembang. Au qala, atau Imam Mujahid berkata, kullu syai'in min baqarin aw ghanamin aw zar'in aw malin yudarabu fihi fazakkihi wa ma kana lahu min samitin la yuharrak la yastasmir fala tuzakkihi hatta yudrika fatadfa'uhu ilaihi. Kullu syai'in, kata Imam Mujahid, kullu syai'in, segala sesuatu, min baqarin, dari sapi, au baqarin, au ghanamin, atau kambing, au zar'in, atau tanaman, au malin, atau harta. Sapi, kambing, tanaman, harta, yudarabu fihi, yang dimudharabahkan, yang dikelola secara profit. Karena mudharabah itu kerjasama antara malik, pemilik harta, dengan amil, pekerja profesional, di mana keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi setiap harta, mulai dari sapi, kambing, tanaman, atau harta yang lain yang dikerjasamakan dalam bentuk usaha bisnis yang berorientasi keuntungan, mudharabah, fazakihi, maka zakatilah harta itu. Karena harta itu berkembang dengan sistem mudharabah, bagi hasil ada potensi untuk terus nama, terus produktif, terus berkembang. Wa ma kana lahu min samitin, sedangkan sapi, kambing, tanaman, atau harta yang lain yang kamu diamkan, tidak kamu investasikan, tidak kamu kelola untuk bisnis, la yuharrak, yang tidak digerakkan, diam saja, la yustasmar, artinya tidak diambil buahnya, misalnya mudharabah tadi bagi hasil, fala tuzakkihi, tidak usah dizakati. Hatta yudroka, jangan kau zakati, hatta yudroka, sehingga harta itu bisa ditemukan. Artinya hatta yudroka itu mestinya sampai harta itu ditemukan dalam kondisi apa? Ya berkembang mestinya, supaya tidak ada perbedaan dengan pengertian yang pertama. Fatadfa'uhu ilaihi, maka engkau memberikan,
nampak nosiro, memberikan kamu pada harta-harta tadi ilaihi, kepada ya orang yang membutuhkan atau mustahik. Jadi harta yang bergerak dikembangkan di zakati menurut Imam Mujahid, sedangkan harta yang pasif yang tidak digerakkan, yang berdiam saja, tidak usah dizakati. Sehingga harta itu diinvestasikan, mendapatkan keuntungan. Wa kharaja al-lahmi, wa kharaja, dan mengeluarkan al-lahmi, Imam al-lahmi, min ulama il-malikiyah, dari ulama-ulama mazhab maliki, qaulan, satu pendapat, bisukuti zakati, dengan gugurnya zakat, anis sobiyi, dari anak kecil, haitsu la yanmi maluhu, dengan kriteria harta anak kecil itu tidak berkembang, tidak diinvestasikan, tidak dibuat untuk usaha dan lain-lain. Min hukmil mal al-ma'juzi an tanmiyatihi, ini masuk min hukmil mal, dari harta, hukumnya harta al-ma'juzi, yang dilemahkan, artinya yang dianggap lemah, an tanmiyatihi, untuk mengembangkan harta itu, dianggap harta yang tidak produktif, sehingga tidak wajib dizakati. Kal madfun, seperti harta yang dipendam, alladzi dhalla sahibuhu, alladzi dhalla anhu sahibu, yang pemiliknya itu kehilangan harta itu, lupa atau gimana, tsumma wajadahu, kemudian dia menemukan harta yang terpendam itu. Pada era Belanda, Jepang, menurut cerita yang saya gali, banyak sekali harta-harta yang kemudian ditaruh di bawah tanah. Bahkan para ulama menurut cerita itu kitab itu ditaruh di bawah tanah. Karena apa? Karena dicurigai oleh Belanda menghasut, memprovokasi perang terhadap kolonial. Ini menarik sekali. Jadi al-madfun itu era Belanda, ini bisa harta, uang, bisa emas, perak, dan lain-lain. Bahkan tadi yang saya sampaikan, kitab-kitab para ulama ini yang dicurigai sebagai ideologi pemberontak ini, ya juga disembunyikan oleh para ulama dengan ditaruh di bawah tanah. Wakal malil, dan seperti harta al-mauruth, yang diwaris. Alladzi lam ya'lam, yang tidak tahu bihi, dengan harta itu, warisuhu, ahli warisnya, atau harta yang diwariskan tapi ahli waris tidak tahu, illa ba'da haulin, kecuali setelah 1 tahun, au ahwalin, atau beberapa situasi. Setelah 1 tahun, atau ahwal bisa bermakna beberapa tahun, artinya sebelum yang ahli waris itu tahu bahwa dia punya harta, sama dengan harta yang pendam itu, sampai dia tahu keberadaannya dan dia mendapatkannya, seperti itu. Waraddahu Ibnu Bashir, pendapat ini ditolak oleh Imam Ibnu Bashir, bi anal ajza, dengan pengertian sesungguhnya lemah, fi mas'alati sabiyyi, dari masalah anak kecil, min kibalil malik, itu dari arah yang memiliki harta. Jadi tidak bisa harta itu dianggap lemah dan tidak, karena harta itu benda mati. Bergerak dan tidaknya itu min qibalil malik, terserah yang punya harta, apakah ingin berpikir yang produktif sehingga mengembangkan harta, atau ingin cari aman dengan dengan membawa harta itu, memendam harta itu, atau dalam bahasa sekarang ya mungkin menabungnya tanpa ada akad mudharabah, tanpa ada akad istilahnya kalau di perbankan konvensional itu deposito misalnya, atau hanya disimpan saja di rumah
di tempat khusus misalnya, itu kan terserah maliknya. Jadi tetap saja itu tidak bisa dikatakan lemah. Harta itu tetap berkembang. Soal lemah dan tidaknya itu min jihatil malik, terserah orang yang memiliki harta itu. Wala khilafah, dan tidak ada perbedaan anna man kana ajizan, sesungguhnya orang yang lemah minal mukallafin, dari orang-orang mukallaf, an tanmiyati malihi, lemah tidak bisa mengembangkan hartanya, tajibu alaihi zakat, tetap dia wajib zakat menurut Imam Ibnu Bashir. Menarik. Jadi lemah itu min kibalil malik, dari aspek orang yang punya harta, sehingga kalau si malik ini tidak punya potensi untuk mengembangkan harta itu, tidak mampu bereksperimentasi, tidak berani membuka usaha, tidak punya tekad untuk mengubah nasib, hartanya hanya diam saja tidak dikembangkan, ya dia tetap wajib zakat. Karena produktif dan tidaknya uang itu min kibalil malik, terserah ownernya, pemiliknya. Bi khilafi ma idza kana adamun nama min qibalil mal, kecuali kalau harta yang tidak produktif ini memang disebabkan oleh harta itu sendiri, min qibalil mal, dari harta itu sendiri. Ini pendapatnya Imam Ibnu Bashir. Wa qala, berkata Ibnul Hajib, Imam Ibnul Hajib. Apa perkataannya Imam Ibnul Hajib? Takhrijul lahmi an-naqdal matruk 'ala al-ma'juz an inma'ihi dha'if. Imam Ibnul Hajib berkata, Imam al-lahmi yang mengeluarkan an-naqdu, lonjo emas dan perak yang ditinggal, alal ma'jun, atas harta yang tidak mampu an inma'ihi, mengembangkannya, dhaifun, itu pendapat yang lemah. Bahwa emas dan perak yang dibiarkan, al-matruk itu berarti yang dibiarkan, kemudian dikatakan itu al-ma'juz an inma'i, kemudian dianggap harta itu tidak, emas itu tidak berkembang, itu dikatakan dhaif, pendapat yang lemah menurut Imam Ibnul Hajib. Wa dhahaba, dan berpendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa ashabuhu, dan para murid santri pengikutnya Imam Abu Hanifah. Apa pendapatnya? Ila anna zakata, bahwa sesungguhnya zakat fi zar'ihi, di dalam tanamannya anak kecil, wa thamarihi, lan buah anaknya kecil, faqat, hanya itu saja zakatnya dalam harta tanaman dan buah-buahan menurut versi Imam Abu Hanifah dan para murid-muridnya. Amma baqiyatul amwal fala, adapun harta yang lain tidak wajib dizakati. Hanya anak kecil wajib menzakati harta tanaman dan buah-buahan. Qala Ibnu Hazm berkata, wala na'lamu, dan kami tidak tahu ahad, dan seseorang pun, taquddumahu, yang dia menghadirkan pemikiran ini, min ila hada taqsim, dari klasifikasi ini, dari pembagian ini. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Kalau Imam Abu Hanifah hanya pada tanaman dan buah-buahan, yang tadi hanya pada sapi, kambing, tanaman atau harta yang dibuat mudharabah, dibuat usaha, dan bagi hasilnya dibagi sesuai kesepakatan antara malik dan amil misalnya, atau harta yang dipendam. Ibnu Hazm mengatakan kita tidak tahu siapa yang membagi itu. Walakin sahibul bahri az-zakhar, tetapi orang yang menulis kitab Al-Bahr Az-Zakhar min kutubi Zaidiyah, dari kitab-kitabnya Syiah Zaidiyah, hakadzalika, menceritakan bahwa pendapat itu an Zaid bin Ali, dari Imam Zaid bin Ali, wa Ja'far As-Shadiq, dan Imam Ja'far As-Shadiq, wa huma mu'ashirani li Abi Hanifah. Zaid bin Ali dan Ja'far As-Shadiq itu dua tokoh yang sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Menangi mongso, artinya sezaman dengan umurnya Imam Abu Hanifah. Itu Zaid bin Ali dan Ja'far As-Shadiq.
Wal ajib, yang mengagumkan, annama dhahaba ilaihi la'immah, bahwa sesungguhnya pendapat yang disampaikan oleh para imam, Zaid, misalnya Imam Zaid was Shadiq, Imam Shadiq wan Nasir, dan Imam Nasir min alil bait, termasuk keluarga Nabi, Zaid bin Ali ini, yukhalifu, itu bertentangan, ma, pada sesuatu, soha, yang sahih, yang benar, apa ma, an aliyin, sanging Sayyidina Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Ali, kana, ada, Ali yuzaki, itu berzakat, amwala bani Abi Rafi', pada harta-hartanya keturunannya Abi Rafi', wahum aitam, sedangkan keturunannya itu masih dalam kondisi yatim. Ini praktek dari Sayyidina Ali. Wa su'ila fi dzalika Zaid radhiyallahu an, Zaid ditanya dalam hal ini. Faqala, maka Zaid berkata, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali itu dikomentari oleh Zaid, nahnu ahlul bait nungkiru hada. Nahnu, kami itu ahlul baiti, ahlul bait, keluarga Nabi, nungkiru hada, mengingkari kami praktek ini. Praktek bahwa zakat ini ditangani oleh ahlul bait, atau mengingkari ini dalam arti mengingkari praktek Sayyidina Ali yang mengeluarkan zakat keturunan Abi Rafi' yang dalam keadaan yatim. Itu dia mengingkari. Siapa namanya? Imam Zaid radhiyallahu anhu. Menarik sekali. Adillatu haula, apa dalilnya kelompok ini yang masuk dalam kelompok ulama yang tidak mewajibkan zakat? Nazara, memandang, melihat, mengangan-angan, menganalisis, haula'il ulama, ulama-ulama itu melihat di mana, ilal i'tibari sani, bagi pertimbangan yang kedua, alladzi dzakarna min qablu, yang kami sampaikan sebelumnya. Wa huwa, apa itu al-i'tibar as-sani, anggapan pertimbangan yang kedua itu apa? Anna zakata ibadatun mahdhah. Anna zakata, sesungguhnya zakat, ibadatun mahdhah, itu ibadah murni. Kasolati, sebagaimana sholat. Ini argumentasi kelompok ini. Zakat itu kan ibadah murni sebagaimana sholat. Wal ibadatu tahtaju ila niyatin, dan ibadah itu membutuhkan niat. Was-sabiyyu wal majnunu la tatahaqqaqu minhuma an-niyah. Ibadah yang sesungguhnya membutuhkan niat, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak bisa berniat. Fala tajibu alaihim al-ibadah, maka anak kecil dan orang gila itu tidak wajib beribadah. Wala yukhatabani biha, dan tidak dikhitabi, diberitahu tentang ibadah ini. Kenapa? Karena mereka tidak masuk ahli taklif, orang yang harus menjalankan beban hukum. Waqad saqat, dan sungguh telah gugur as-salatu, apa salat, alaihima, pada anak kecil dan orang gila. Li fuqdanin niyati, karena tidak adanya niat. Kalau anak kecil ya harus diniati oleh orang tuanya dan keluarga besarnya. Kalau begitu bagaimana? Fa wajaba, maka wajib, ang tasquto, gugur az-zakatu, zakat itu, bila illati, dengan illat tadi, binafsiha, dengan binafsiha, dengan pemahaman illat itu. Jadi zakat itu menjadi gugur dengan illat bahwa zakat itu termasuk ibadah yang harus diniati.
yu'akkidu hadza, menguatkan pandangan ini bahwa anak kecil dan orang gila tidak wajib berzakat, minas sunnati, dari sunnah, qaulur rasul, dawuhnya sabdanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang sangat terkenal, rufi al-qalamu an thalathatin, anis sabi hatta yablugha, wa anin naimi hatta yastayqidha, wa anil majnuni hatta yufiqa. Afaqa yufiqu, rawahu Ahmad. Rufi al-qalam, diangkat pena yang menulis amal manusia baik dan buruk. Ang salah satu dari 3 orang. Artinya 3 orang ini tidak ditulis amalnya. Anis sabiyyi hatta yablugha, dari anak kecil sampai balik. Wa anin naim, dari orang yang tidur hatta yastayqidha, sehingga bangun tidur. Wa anil majnuni hatta yufiq, atau hatta yafiqa, dari orang gila sampai sembuh. Waraful qalami, apa artinya mengangkat pena? Kinayatun, itu adalah persemon, isyarat amsukuti taklif, dari gugurnya pembebanan hukum. Ini taklif, kenapa? Karena taklif membebani seseorang atas hukum-hukum Allah. Liman, itu hanya bagi orang yang faham orang itu khitab syari', khitabnya, komunikasi dari Allah dan Rasulnya. Wasigharu, anak kecil, wal jununu, orang gila, wan naumu, tidur, hailun, itu menghalangi zalika, dengan duna zalika, anak kecil, orang gila, tidur, itu menghalangi duna zalika, selain dari taklif itu, ya artinya anak kecil, orang gila tidur itu tidak bisa kena taklif zakat. Wa mimma yu'ayyidu hadzal qaula, wa mimma, sebagian dalil yang menguatkan pandangan ini, al ayatul karimah, Al-Qur'an yang mulia. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah wahai Muhammad dari sebagian harta-harta mereka sedekah yang menyucikan pada mereka, membersihkan mereka dengan sedekah itu. Ini At-Taubah 103. Idz tadhiru, menyucikan, indama yakunu, sesungguhnya menyucikan itu ada, min arjasi dzunub, dari kotoran-kotoran dosa. Wala dzamba 'ala sabiyyi wal majnun, dan tidak ada dosa bagi anak kecil dan orang gila, hatta yahtaja ila tadhirin wa tazkiyah, sampai keduanya membutuhkan proses untuk menyucikan dan membersihkan. Fahuma idzan kharijan amman tu'khadhu minhumuz zakah. Fahuma, maka anak kecil dan orang gila, idzan, ketika itu, karena tidak butuh tathhir dan tazkiyah, itu keluar, kharijani, keluar, amman tu'khadhu minhu zakah, dari orang yang wajib diambil zakat. Ini menarik ya, menarik. Dalil-dalil yang dibuat afirmasi penguat dari kelompok yang tidak mewajibkan zakat bagi anak kecil dan orang gila. Wal haqqu, saya kira itu dulu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.